Halo sahabat Hati ke Hati, perkenalkan nama saya Indra Cahaya Nugraha, ASN di Kementerian Sosial UPT Balai Lansia Gomo Baji di Goa. Saya mengabdi selama 3 tahun, berjalan 4 tahun. Perkenalkan, nama saya Syawal. Saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di salah satu direktorat Kementerian Keuangan. Saat ini sudah bekerja selama sekitar 3 tahun 6 bulan. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Imran. Kalian bisa panggil saya Latifah. Saya dari UPTD SMPN Satap 31 Baru. Tepatnya itu di Jalan Amerung, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru. Saya tuh sudah 6 bulan, sekitar 6 bulan mengabdi di SD SMP itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yansa Fitri. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Impres Awaranga itu dulu, dan sekarang berubah nama menjadi SD Negeri 122 Baru. Saya merupakan ASN dari Kabupaten Baru. Jadi ceritanya waktu itu kan 2017 saya lulus jadi seorang perawat di 3 keperawatan, dan saat itu juga dibuka PNS 2017 angkatan pertama. Waktu itu kan ada 2 gelombang pertama dan gelombang kedua. Di gelombang pertama saya mendaftar di Kemenkumham. Nah, waktu itu mengikuti 2 tes SKD dan SKB. Di Kemenkumham saya nggak lolos. Terus di gelombang kedua saya mendaftar di Kemensos. Di Kemensos saya mendaftar sesuai jurusan saya, yaitu di 3 perawat, dan waktu itu mengikuti tes dari bulan November, terus diangkat PNS di bulan Maret 2018. Pengalaman saya jadi PNS itu waktu pertama kali daftar, saya baru lulus dari kampus saya. Terus saya daftar di CPNS 2019 dan belajarnya itu otodidak, nggak pakai les-les yang kayak berbayar begitu. Nah, saya tuh bersama dengan teman saya nginap sana sini, belajar sana sini, dan akhirnya bisa. Jadi untuk ceritanya saya jadi seorang PNS itu dimulai dari sejak lulus SMA. Kebetulan saya mendaftar di salah satu perguruan tinggi kedinasan, yaitu di PKN STAN. Nah, saat itu saya lulus di PKN STAN. Di PKN STAN itu saya kuliah selama 1 tahun di jurusan pajak. Setelah kuliah selama 1 tahun itu, otomatis karena PKN STAN itu salah satu perguruan tinggi kedinasan, jadi setelah lulus dari PKN STAN direkrut menjadi CPNS dan langsung bekerja di Kementerian Keuangan. Oke, proses saya menjadi seorang PNS luar biasa. Bagaimana ya? Betul-betul perjuangan. Bagaimana tidak? Karena waktu itu saya honor di 2 tempat di waktu bersamaan dan memiliki waktu yang sama juga, dan saya harus belajar, harus pintar-pintar memanage waktu. Saya honor yang pertama adalah saya seorang guru, yang kedua saya merupakan protokol di Kabupaten Jeneponto. Jadi pekerjaan di sana itu betul-betul menguras waktu dan tenaga dan pikiran. Jadi bagaimana saya caranya untuk mengatur waktu, harus pintar betul mengatur waktu saya. Jadi ketika ada kesempatan sedikit saja saya belajar, saya gunakan kesempatan itu. Dan belajarnya itu pun cuman pakai buku yang sederhana saja. Pokoknya bagaimana ya? Gunakanlah kesempatan yang ada, selagi bisa belajar ya belajar, jangan sia-siakan. Oke, dan waktu libur saya itu cuman hari Ahad ya, itu pun belum semuanya sih. Terkadang kalau di kantor itu di protokol di hari libur pun juga harus masuk kantor ketika dibutuhkan. Jadi saya benar-benar gunakan kesempatan ketika ada libur, saya belajar, dan ketika ada libur sehari 2 hari saya belajar di teman. Ada senior yang sudah lulus 2018 kemarin itu, saya belajar sama beliau
bagaimana caranya, tips dan trik untuk bisa menggapai passing grade. Dan alhamdulillah dengan semangat saya bisa memahami semua materi-materi yang ada. Terus prosesnya lagi itu saya juga memilih sekolah yang menurut saya yang mampu saya jangkau. Saya tidak mau di atas gunung, saya juga tidak mau di kota. Jadi saya betul-betul memilih sesuai isi hati saya, sesuai keinginan saya, bukan keinginan orang lain, bukan keinginan orang tua, seperti itu. Terus waktu itu saya juga tidak pernah putus sholat duha. Yang kedua, sholat lail. Dan yang pastinya adalah kita harus sering-sering bersedekah. Ini bukan ria ya, tapi ini benar-benar yang saya lakukan waktu itu. Dan perjuangan saya untuk ikut ujian SKD waktu itu, saya kan tidak punya keluarga sama sekali di Kabupaten Baru. Saya kan dari Jeneponto, butuh waktu 6 jam. Dan saya tidak punya keluarga sama sekali di sana, tapi alhamdulillah Allah sangat baik sama saya. Allah mempertemukan saya dengan orang-orang yang baik, memberikan saya tempat tinggal gratis, bahkan luar biasa, Masya Allah baiknya. Jangankan tempat tinggal, makan pun pagi, siang, malam disediakan secara gratis. Dan Allah benar-benar memudahkan jalan saya untuk bisa lulus. Dan alhamdulillah sampai akhirnya saya lulus SKD, saya lulus SKB. Terima kasih orang-orang baik. Kenapa memilih menjadi PNS? Sebenarnya setelah lulus kuliah itu kan perawat kan kalau di rumah sakit kerjanya pagi, siang, malam, terus libur. Nah, dari saya sendiri itu ingin menghindari namanya jaga malam. Jadi waktu itu juga kalau orang lulus perawat itu kan harus punya namanya STR. Nah, STR itu pun harus diurus waktu itu sekitar 6 bulan. Dan di pembukaan PNS Kemensos itu tidak dibutuhkan namanya STR, jadi langsung mendaftar di Kemensos. Nah, makanya waktu itu iseng-iseng di Kemensos, tapi akhirnya lulus jadi PNS. Jadi PNS, alasan saya yang pertama, ya mungkin hampir semua orang yang menjadi PNS itu menjadikan alasan ini adalah alasan bersama ya, karena orang tua, karena keluarga. Saya juga itu adalah alasan yang pertama saya, karena orang tua. Kenapa? Karena saya ingin membanggakan dan membahagiakan orang tua saya. Untuk membahagiakan orang tua sih sebenarnya tidak harus menjadi PNS ya, tapi ini salah satu cara saya untuk membahagiakan orang tua dan membahagiakan dan membanggakannya, karena ini menjadi salah satu tolak ukur orang tua saya bahwa mereka berhasil mendidik saya, membimbing saya sampai sekarang, dan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa dikatakan 90% orang menginginkan menjadi seorang ASN. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua saya di lingkungan sekitar dan bagi orang-orang yang ada yang bertanya. Gitu. Hal yang terbesar itu karena orang tua. Karena ketika kita menjadi PNS, itu derajat orang tua kita akan bisa lebih tinggi lagi. Dan ya, salah satunya karena gajinya terjamin, pensiunnya oke. Karena setelah lulus dari PKN itu kan kita sudah otomatis menjadi CPNS. Nah, salah satu alasannya itu juga karena mendapatkan support juga dari orang tua, dan menurut saya juga lebih terjamin. Jadi setelah lulus dari pendidikan, kita ditempatkan di kementerian. 1 tahun pertama itu kita statusnya masih sebagai CPNS. Selama jadi CPNS itu kita masih job training atau magang di kantor yang dimana kita ditempatkan. Karena yang dipelajari di tempat kuliah itu
berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Jadi secara teknisnya itu kita belum pernah lakukan. Jadi selama magang kita belajar bagaimana pekerjaan teknis di tiap-tiap bagian itu. Nah, setelah masa CPNS selesai, masa magangnya sudah selesai, kita selanjutnya ditempatkan di bagian yang dimana kita ditempatkan itu. Nah, mulai setelah kita ditempatkan itu, barulah pekerjaan kita itu terfokus pada bagian atau tugas yang diberikan kepada kita. Pengalaman saya selama jadi PNS itu deg-degan, cenut-cenut. Why? Karena jalanan dari rumah ke sekolah itu ya lumayan terjal dan jalanan yang berbatu. Motor juga kadang nyemplung ke lumpur dan ya gitulah, kadang bertarung dengan angin. Ya dilihatlah fisik saya ini kecil, jadi harus bertarung dengan keadaan. Pengalaman saya menjadi PNS selama 3 tahun ini, mungkin pertama-tama waktu itu perlu orientasi dulu ya di setiap lini. Jadi yang awalnya sesuai jabatan saya di perawat, saya belajar juga di TU, tentang TU, terus juga belajar di administrasi tentang klien dan lain-lain. Tapi itu hanya selama sekitar 3 bulan. Setelah itu, setelah 3 bulan berlanjut, saya langsung kembali ke sesuai jabatan saya, yaitu di perawat. Selama 3 tahun ini juga, saya juga 2 tahun terakhir ini juga bukan menambah sih, diberikan tugas tambahan, yaitu sebagai perawat barang juga. Pengalaman saya selama menjadi PNS butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, walaupun sekolah saya, tempat saya lulus adalah di pinggir jalan, tapi ini adalah pengalaman pertama saya dalam seumur hidup. Saya tinggal jauh dari keluarga tanpa ada keluarga sama sekali yang saya temani di sana. Biasanya kalau dulu, ya kalau jauh dari orang tua sih sejak kecil saya sudah belajar untuk jauh dari orang tua. Tapi saya tinggal sama nenek. Terus kuliah tinggal sama saudara. Sekarang baru merasakan betul-betul tinggal sendiri. Itu sih lebih kerasnya sih, dan selebihnya have fun, luar biasa. Banyak pengalaman yang saya dapat, dan saya lebih mandiri, lebih menghargai waktu, lebih menghargai namanya perjuangan, dan lebih menghargai keluarga. Kenapa? Karena ternyata jauh dari keluarga itu berat. Jadi untuk kalian yang masih bersama keluarganya, nikmati, syukuri. Kata orang jadi ASN itu pekerjaannya monoton. Sebenarnya sih tergantung ya. Selama saya menjadi seorang ASN kurang lebih 6 bulan ya. Gimana ya? Itu sih kembali ke diri kita masing-masing. Kenapa? Ketika kita menjalani pekerjaan kita sebagai ASN hanya untuk menggugurkan kewajiban kita, misalnya seorang guru hanya mengajar saja, ya itu akan menjadi monoton. Tapi untuk sekarang, tahun ini, zaman sekarang, ASN sudah dituntut untuk berinovasi. Dan ketika kita berinovasi, maka menjadi seorang ASN tidak monoton. Mungkin itu tergantung persepsi masing-masing ya, karena bagi saya sendiri itu pekerjaan saya khususnya itu tidak monoton, justru malah sangat bervariasi. Kadang ada yang datang tiba-tiba, dikumpul tiba-tiba, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Ditambah pekerjaan kita itu tidak selamanya itu saja. Kita bisa saja dalam beberapa tahun bisa ditempatkan dipindahkan ke unit yang lain, yang tempatnya bisa saja sampai keluar provinsi atau beda pulau. Itu bisa saja terjadi. PNS itu pekerjaannya monoton. Menurut saya enggak, tapi tergantung juga orangnya. Jadi seperti saya sekarang nggak cuma perawat lansia, tapi saya juga perawat barang. Sebenarnya kalau orang itu mau belajar atau mencoba
bidang lain, kemungkinan bekerja nggak cuma di itu aja sih. Monoton sih kadang saya merasa monoton, tapi karena diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah menjadi bendahara, nah sedikit ada dinamika dan sedikit ada perubahan dari sikap saya kepada guru-guru, interaksi saya kepada guru-guru. Enaknya jadi PNS itu